Itulah pentingnya membalas komentar. Ya setidaknya kalaupun tidak sempat membalas mungkin karena ratusan atau bahkan ribuan. Semangat, semangat, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Gelombang Pipa Channel, inspirasi YouTuber para pemula. Kesempatan kali ini kita masih mengulas tentang algoritma YouTube dan cara memperbaikinya karena dampak dari pergantian tema. Masih yang kemarin-kemarin itulah ya. Pokoknya kupas tuntas sampai habis. Tapi ya diseruput di saya. Tutut. Oke teman-teman, masih terkait dengan algoritma YouTube, memang sangat-sangat misteri banget karena belum tentu apa yang disampaikan oleh para master dan para suhu-suhu tutorial YouTube itu ada yang benar, ada yang salah, ada yang pas, ada yang tidak, ada yang menjerumuskan, dan ada yang memang benar-benar bisa diterapkan. Nah, pandai-pandailah kita dalam mengambil sisi baiknya dari semua konten yang kita lihat. Itu kita harus memahami, menyikapi, menyimpulkan mana yang akan kita terapkan dan mana yang akan kita buang ya. Karena namanya persaingan YouTube, kontroversi itu pasti ada banyak, dan pro kontra dari sebuah konten, dari sebuah cara itu pastinya ada ya. Tetapi sebagai YouTuber pemula kita harus pintar-pintar untuk menseleksi konten-konten yang memang benar-benar bermanfaat dan konten-konten yang menjerumuskan. Ya walaupun menjerumuskan tapi setidaknya pasti masih ada hal-hal sisi positifnya. Artinya gini, setiap video yang kita ambil, yang kita tonton, itu kita ambil manfaatnya. Aja kalau Pak Ustadz mengatakan ambil baiknya, tinggalkan yang buruk ya. Nah, ya teman-teman, masih terkait dengan caranya memperbaiki algoritma YouTube karena tema tadi ya. Tema mana ya? Sebenarnya tema itu ya penting, dibilang penting, yang penting ya memang harus ya. Kemudian apakah harus satu tema? Ya enggak. Apakah boleh campur-campur? Ya boleh. Apa yang larang? Karena enggak ada, yang penting tidak melanggar komunitas, tidak mengandung klaim hak cipta ya. Nah, lalu caranya sudah saya bagi tadi. Kemudian kita tambahkan sedikit. Apa tambahannya? Yaitu setiap adanya komentar di kolom komentar kita itu harus kita balas untuk para YouTuber pemula ya. Jadi dengan kita membalas komentar itu, maka konten video kita yaitu menjadi lebih meningkat ya. Sebenarnya prinsipnya sama dengan status kita di Facebook misalnya ya, di platform lain, di Facebook lah yang kita lihat ya. Semakin banyak komentar yang ada di status kita itu, maka status Facebook kita pun akan direkomendasikan ke semua pengguna Facebook, ke semakin banyak pengguna Facebook, dari teman ke temannya, dari teman ke temannya, dari teman ke temannya, terkecuali kalau Facebook kita di status privasi ya, atau tidak publik ya. Begitupun dengan video YouTube kita, video pada channel kita, apabila kita diberi komentar, semakin banyak yang komentar di kolom komentar, kemudian kita balas, maka rekomendasinya itu akan naik. Karena
dari satu orang berkomentar nanti akan direkomendasikan ke orang lain temennya yang berkomentar tadi. Ada satu komentar misalnya kita balas, jadi video kita direkomendasikan ke temennya teman kita. Jadi gini loh, ini ya sama multi level ya. Dari satu itu cabang nanti, karena yang komentar itu pastinya kan punya teman banyak ya, gitu. Jadi nanti direkomendasikan ke beberapa teman-teman terus begitu seterusnya. Apalagi yang temanya sama, ya, itu sangat mendukung sekali. Jadi kalau temanya satu tutorial, maka nanti akan direkomendasikan ke teman-teman yang berkomentar itu yang sama-sama tutorial. Gitu. Jadi itulah pentingnya membalas komentar. Ya setidaknya kalaupun tidak sempat membalas mungkin karena ratusan atau bahkan ribuan, itu ya kita beri tanda love, kita beri tanda jempol ya, kita tekan jempolnya ya. Tetapi bagi YouTuber pemula yang masih sedikit komentarnya, ya kita sempatkan. Saat-saat kita santai misalnya pagi kita beraktivitas, siang kita beraktivitas, ya sore atau malam pas istirahat itu kita sempatkan buka dan membalas semua komentar yang ada. Tapi kalau udah ribuan ya tentunya keriting, karena kalau channel-channel besar itu kan yang komentar udah ribuan ya, yang nonton ribuan, yang komentar pun juga ribuan. Jadi untuk kita pemula itu harus telaten. Kemudian selain komentar, saling kunjung itu perlu banget. Tadi sudah kita bahas saling kunjung itu perlu banget. Jadi nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah apa namanya ragu-ragu. Pokoknya intinya kita saling mengunjungi minimal 70-80% durasi kita tonton videonya. Jadi kalau misalnya durasinya 10 menit ya kita tonton 7 menit atau 8 menit, itu sangat-sangat membantu performa video kita juga nantinya. Nah, jadi di situ ketika kita melihat channel misalnya Insan Tutor, di situ ada komentar. Nah, kita ikut nimbrung komentar, kemudian kita buka channel orang pemula itu. Kemudian kita ikut nonton di videonya channel pemula, kemudian kita apa namanya subscribe, begitu seterusnya kita tengok terus apa komentar-komentar teman-teman kita dan kita buka apa namanya video-video mereka. Kemudian kita subscribe, kita dukung, kita support, kita berikan semangat, itu penting banget. Ya minimal sehari 10 channel lah. 10 channel itu sudah banyak. Minimal dari 10 channel itu kita bisa nyantol 30%-nya 3 orang yang subscribe ke channel kita dan menonton kita. Ya kita nggak usah terlalu berharap banyak untuk mereka mengunjungi kita. Yang penting kita sudah berkunjung. Tapi saran-saran dari YouTuber-YouTuber besar itu ketika ada teman yang mengunjungi, kita balik mengunjungi. Karena apa? Silaturahmi itu penting. Tidak hanya di dunia nyata, juga di dunia maya pun penting. Karena silaturahmi itu bisa memanjangkan usia, memperpanjang usia, juga memberikan rezeki yang berkah, memberikan tambahan banyak kenalan dan manfaat-manfaat lain yang tidak kita dapatkan dari hanya kita duduk diam tanpa mengenal orang lain. Jadi paham ya teman-teman? Yang pertama harus balas komentar, itu penting, minimal tinggalkan love, minimal tinggalkan jempol. Kalau sempat dan komentarnya masih sedikit, rutin kita balas. Dan yang kedua, itu saling kunjung, saling silaturahmi, saling menonton dengan durasi yang 70% sampai 80% dari durasi video yang ada. Kemudian ambil silaturahmi surat kami, saling kunjung, maka otomatis video kita pun akan semakin banyak dikenal orang dan semakin banyak direkomendasikan. Tentunya. Jadi teman-teman, pahamnya di sini? Nah, kalau nggak paham nanti tinggalkan di kolom komentar. Apa yang mau ditanyakan insya Allah sebisa mungkin dan berdasar pengalaman dan pengetahuan yang saya dapat akan saya bagikan ke teman-teman semuanya. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi YouTuber pemula. Semangat, semangat, semangat.